wabarakatuh. Selamat sore. Ini daripada nganggur, lebih baik buat konten. Di sini saya akan memberikan satu gambaran mengenai koil. Di sini saya akan memberikan suatu pengertian tentang koil. Di sini juga akan membicarakan mengenai tanda-tanda koil motor lemah. Tanda-tanda koil motor lemah. Apakah koil itu sebenarnya? Koil itu adalah merupakan salah satu komponen penting pada kendaraan. Koil berbentuk gulungan ini ya, gulungan di dalamnya adalah gulungan kawat tembaga yang dialiri listrik yang disebut kumparan. Di sini ada jenis kumparan di dalam terbuat dari tembaga ini. Pada kendaraan yang menggunakan mesin motor, koil ini adalah memegang peranan yang sangat penting. Komponen yang mempunyai andil besar untuk hidup dan matinya mesin dari sebuah kendaraan bermotor. Ini sangat berperan penting sekali, karena yang namanya koil juga merupakan komponen penting juga untuk suatu kendaraan. Di sini memegang peranan penting di sini. Soalnya koil adalah akhir daripada pengapian di sini selain busi. Komponen ini wajib kamu perhatikan, bukan karena bagian ini rawan rusak, namun lebih kepada ketika bagian ini terganggu. Motor tiba-tiba mogok dan mengganggu perjalanan. Oleh karena itu, penting mengenali tanda-tanda koil motor lemah agar motor kalian tidak mogok secara tiba-tiba saat dikendarai di perjalanan, ya. Sedangkan tanda-tanda daripada koil yang lemah ini adalah ditandai dengan ciri-ciri atau mudah yang paling dikenali. Mungkin kalian semua juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, karena hal itu adalah dianggap sepele. Mungkin karena berbet hanya karena masalah sepele saja. Ini saya akan memberitahukan bahwa tanda-tanda koil yang sudah lemah. Pada saat koil yang sudah lemah itu, satu adalah motor sulit dihidupkan. Saat kondisi motor kamu itu sudah mulai lemah, misalnya motor akan sulit dihidupkan. Hal tersebut berlaku untuk elektrik starter yang ada di tangan ataupun di kaki atau engkol, yang umumnya digunakan dengan kaki. Keduanya masih berfungsi dengan baik, namun cukup sulit untuk menghidupkan kendaraan. Misalkan di sini ini ada rusak, lemah, itu starter atau engkol itu sangat sulit dihidupkan. Misalkan saat motor sulit dihidupkan menggunakan elektrik starter, ada baiknya segera dibawa ke bengkel. Jangan dipasangkan karena akan membuat kaki motor menjadi drop. Itu. Yang kedua adalah kickstarter keras. Tanda-tanda koil kedua yaitu kickstarter dapat digunakan namun menjadi lebih keras. Ketika digunakan kickstarter, lo lekas kembali dengan tenaga yang lebih besar serta lebih berat ketika di engkol. Listrik yang dihasilkan menjadi lemah saat koil sudah dalam kondisi yang buruk. Ini yang menjadi penyebab bahwa saat di engkol sulit digunakan untuk menghidupkan motor. Jelas ya, ini bahwa seperti itu. Yang ketiga adalah percikan api pada busi berwarna merah. Tanda-tanda koil motor yang sudah lemah dapat diketahui dengan melihat busi. Biasanya hal ini akan cepat diidentifikasi ketika kalian mendatangi bengkel. Untuk mengecek kondisi motor, teknisi akan memeriksa lompatan api yang muncul dari busi. Saat koil sudah lemah, maka lompatan atau percikan api cenderung kecil serta berwarna merah. Dalam kondisi yang seperti ini, yang normal adalah yang berwarna biru.
jadi loncatannya lebih besar, lebih biru gitu ya. Mesin yang keempat adalah mesin berbet. Saat kondisi kuil sudah parah atau kondisi kuil sudah benar-benar buruk, maka saat motor dihidupkan mesin akan terasa berbet. Hal ini akibat dari proses pembakaran yang tidak sempurna yang disebabkan dari koil yang bermasalah, sehingga tenaga motor menjadi tidak optimal. Itulah ya, tanda-tanda kerusakan pada koil motor yang harus diperhatikan setiap komponen kendaraan agar selalu aman dan nyaman dikendarai. Jadi saya ulangi lagi bahwa di sini bahwa penyebab daripada tanda-tanda koil motor lemah yang harus diketahui antara lain: satu, poinnya adalah motor sulit dihidupkan, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah saat diengkol pakai kaki itu sangat keras. Soalnya harus membutuhkan suatu kompresi yang besar juga untuk menghidupkan, tapi sulit juga untuk dihidupkan karena dengan adanya koil yang sudah lemah, jadi membutuhkan kompresi yang besar untuk bisa hidup. Sedangkan yang ketiga adalah percikan api pada busi itu berwarna merah. Pada saat jengkol itu kebanyakan motor, misalkan koilnya udah error, itu ditandai dengan adanya percikan atau lompatan dari api itu merah. Jadi yang seharusnya biru. Itu yang ketiga. Jadi yang keempat adalah mesin berbet. Mesin berbet itu ditandai seperti sulit dihidupkan saat motor hidup, di bawah jalan berbet dan nyendat-nyendat. Jadi itu adalah keempat daripada tanda-tanda koil yang sudah lemah. Ini harus diketahui. Misalkan diketahui seperti itu sudah tahu, tapi penanganannya sendiri tidak bisa, lebih baik dibawa ke bengkel supaya bengkel itu yang lebih tahu apa yang harus dilakukan terhadap koil yang lemah. Soalnya kalau tidak diganti, misalnya koil yang lemah itu akan menyebabkan bahwa akan repot dalam suatu perjalanan, repot diri sendiri sehingga perjalanannya terganggu, tidak lancar seperti apa yang diharapkan. Itulah salah. Jadi semua kendaraan harus lebih sempurna. Soalnya kalau tidak sempurna dalam perjalanan itu akan mengakibatkan kita kecewa, marah, dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga kalinya ini ya, untuk ketiga kalinya poinnya untuk ciri-ciri daripada koil yang lemah ini ditandai dengan adanya motor sulit dihidupkan. Yang kedua, saat di starter pakai engkol kaki itu sangat keras. Sedangkan yang ketiga adalah percikan api dari busi itu berwarna merah. Dan keempat, saat dikendarai motor jadi berbet parah. Jadi saya kira cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini adalah koil jenis motor injeksi.